Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami dalam program Tajwid Surat Al-Kahfi. Pada kali ini kita akan menerapkan hukum tajwid dalam surah Al-Kahfi ayat ke-8 sampai ayat ke-10. Baik, segera kita mulai pembahasan tajwid kita. Pada kata wa inna, in ditahan sekitar 2 harokat karena nun bertasydid. Wa in. Kemudian ja dan juga lu dibaca panjang 2 harokat disebut sebagai mad tabi'i. La ja'iluna. Ma dan ha juga dibaca panjang 2 harokat disebut sebagai mad tabi'i. Sementara tanwin bertemu dengan jim, maka tanwin dibaca samar, ditahan 2 harokat disertai dengan gunnah. Sa'idan ju. Kemudian juruzan berubah menjadi juruza, ja dibaca panjang 2 harokat disebut sebagai mad iwad. Berikutnya kami akan contohkan bagaimana membaca surat Al-Kahfi ayat ke-8 ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Pada ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-9, am hasibta, am dibaca jelas, disebut sebagai idhar syafawi karena mim sukun bertemu dengan ha, dibaca jelas tanpa ditahan dan tanpa ada jeda. Amha. Ba pada kata hasibta dibaca memantul karena ba sukun. Am hasibta. Anna, an ditahan sekitar 2 harokat karena nun bertasydid. Ha dibaca panjang 2 harokat pada kata ashaba dan disebut sebagai mad tabi'i. Ashaba. Qi pada kata warraqimi dibaca panjang 2 harokat disebut sebagai mad tabi'i. Begitu juga dengan kanu, dua-duanya dibaca panjang 2 harokat disebut sebagai mad tabi'i. Sementara nun dibaca jelas atau idhar halqi karena nun bertemu dengan huruf tenggorokan yaitu hamzah. Min a. Sementara a dibaca panjang 2 harokat disebut sebagai mad badal. Min ayatina. Sementara ajaban berubah menjadi ajaba apabila berhenti atau waqaf di akhir ayat ke-9 ini. Baik, berikutnya kami akan contohkan bagaimana membaca ayat yang ke-9 ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am hasibta anna ashabal kahfi war-raqimi kanu min ayatina ajaba. Berikutnya pada ayat yang ke-10 pada kata fit yaitu tak memiliki sifat hamz fit. Sementara qa dan lu dibaca panjang 2 harokat disebut sebagai mad tabi'i. Dan na pada kata rabbana dibaca panjang 4 atau 5 harokat disebut sebagai mad jaiz munfasil karena mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kata. Rabbana. Sementara a dibaca panjang 2 harokat disebut sebagai mad badal. Atina. Nun mati bertemu dengan lam, maka nun dilebur ke huruf lam tanpa ditahan dan tanpa disertai dengan gunnah. Hukum bacaan ini disebut sebagai idgham bila gunnah, yaitu meleburnya nun sukun ke dalam lam tasydid tanpa disertai dengan gunnah. Millah. Nun mati bertemu dengan kaf disebut sebagai ikhfa hakiki. Nun dibaca samar dan ditahan 2 harokat disertai dengan gunnah. Ladunka. Tanwin pada kata rahmatan
berubah menjadi rahmatau karena dilebur ke huruf waw setelahnya, ditahan 2 harokat disertai dengan gunnah. Hukum bacaan ini disebut sebagai idgham bi gunnah. Rahmatau wa. Ya tasdid yang didahului fathah, maka huruf yang berharokat fathah suaranya agak sedikit diangkat. Hukum bacaan ini disebut sebagai naber. Wahayyi. Sementara nun pada kata min dibaca jelas karena setelahnya ada huruf hamzah. Min a. Hukum bacaan ini disebut sebagai idhar halqi. Sementara rasyadan berubah menjadi rasyada apabila waqaf di akhir ayat ke-10. Selanjutnya kami akan contohkan pembacaan dari ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Berikutnya kami akan contohkan bagaimana membaca ayat ke-8 sampai ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Am hasibta anna ashabal kahfi war-raqim kanu min ayatina ajaba. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Demikianlah pembacaan ayat ke-8 sampai ayat ke-10 dari surah Al-Kahfi. Terima kasih telah menyaksikan tayangan kami. Berjumpa kembali pada pembahasan ayat berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.